Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnezaim dengan NIM 187231022 dari kelas MedPen I2. Di sini saya akan mempresentasikan usulan topik skripsi saya yang berjudul Prediksi Harga Emas XAU USD jangka pendek menggunakan multivariate LSTM Attention berbasis indikator DXY dan US Treasury Yield dengan visualisasi dashboard Business Intelligence berbasis web. Oke, untuk yang pertama, mari kita bahas latar belakangnya. Oke, jadi yang pertama, fenomena pasar. Pergerakan harga emas XAUUSD sebagai aset global sangat dipengaruhi oleh variabel makroekonomi seperti US Dollar Index dan US Treasury Yield. Karena karena itu dia bukan sekedar cerminan harga historis dari harga emas itu sendiri. Nah, gap penelitian yang ada yaitu pendekatan univariat. Jadinya kebanyakan penelitian yang sebelum-sebelumnya itu yang sudah saya baca dan saya jadikan referensi untuk skripsi ini memandang emas dalam ruang hampa. Jadinya itu model hanya mengandalkan harga historis tanpa melibatkan variabel eksogen makroekonomi yang menghasilkan prediksi yang kurang adaptif terhadap gejolak pasar. Seperti pada saat ini ah, sedang terjadi isu Perang Dunia Ketiga, jadinya kayak marketnya itu sangat bergejolak gitu, sangat volatile. Nah, kalau misalnya untuk yang pendekatan univariat itu tuh tidak bisa melihat dari segi variabel-variabel yang lainnya karena dia hanya melihat dari harga historis emas tersebut. Nah, gap system. Nah, ketiadaan decision support. Nah, ini output algoritma deep learning seringkali berakhir sebagai black box matematis yang tidak dapat diakses atau diinterpretasikan secara langsung oleh pengambilan keputusan non-teknis. Jadinya itu modelnya sudah dibuat untuk prediksinya, tetapi tidak bisa digunakan gitu. Maksudnya tidak ada manfaatnya bagi misalnya seperti investor retail karena biasanya itu modelnya hanya digunakan sebagai komparasi ataupun hanya sebagai acuan saja gitu seberapa bagus model itu seberapa akuratnya jadinya tidak ada output yang dapat digunakan. Nah, rumusan masalah dan penelitiannya yang pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun model prediksi XAUUSD T+1 menggunakan multivariate LSTM dengan variabel DXY dan Treasury Yield. Nah, untuk yang rumusan masalah pertama ini, outputnya adalah arsitektur model prediksi multivariate LSTM yang teruji secara komputasional. Lalu yang kedua, seberapa akurat model ini dibandingkan baseline univariate dan apakah penambahan attention mechanism terbukti meningkatkan akurasi secara signifikan? Dan outputnya nantinya itu evaluasi komparatif tiga model yaitu LSTM yang univariate yang biasa, LSTM multivariate yang tanpa attention dan uh, ada model ketiga yaitu model utamanya LSTM multivariate dengan attention mechanism. Lalu yang dievaluasi menggunakan metrik objektif seperti RMSE, MAE, dan MAPE. Lalu rumusan masalah yang terakhir, bagaimana merancang antarmuka untuk mendukung keputusan investasi bagi investor retail? Nah, untuk output yang ketiga ini, nantinya ada dashboard DI web interaktif yang dibuat dengan menggunakan Django dan Plotly yang menampilkan tren, attention weight, dan sinyal investasi. Oke, selanjutnya di sini ada sintesis literatur dan kebaruan penelitian. Ini adalah penelitian-penelitian yang saya jadikan referensi untuk ya bisa dilihat di sini untuk tiga penelitian penelitian pertama itu tentang emas deep learning. Lalu di sini karena mereka menggunakan yang univariate, jadinya tidak ada integrasi faktor makroekonomi dan mekanisme attention-nya. Nah, untuk yang penelitian yang keempat, yang Wika Mulia dan Isa ini membuat dashboard BI, tapi bukan tentang prediksi emas, jadinya beda topik gitu. Nah, Nah, disinilah yang usulan skripsi ini memberikan solusi gitu. Jadinya yang mendapatkan prediksi emas deep learning melalui LSTM multivariate dengan attention mechanism, lalu integrasi faktor makroekonominya karena dia multivariate, jadi dia tidak hanya melihat dari segi harga emas historisnya saja, tapi dari dua variabel lain itu juga, lalu menambahkan mekanisme attention untuk melihat bobot antar variabelnya itu dan outputnya berupa web BI dashboard.
Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Untuk yang tahap pertama yaitu eksplorasi data dan data gathering. Jadinya menggunakan tiga dataset yang nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua adalah pre-processing data, yang dimana nanti datanya itu akan di-split menjadi 80% data training dan 20% data testing. Selanjutnya adalah perancangan arsitektur LSTM multivariate dengan menggunakan attention mechanism. Nah, disinilah terjadi trainingnya, di sini juga hyperparameter tuningnya, dan lain-lain. Jadi ini men-training untuk ketiga model yang akan digunakan, dua model univariate dan multivariate itu yang akan menjadi baseline-nya, yang akan menjadi perbandingan, dan model utamanya yaitu LSTM multivariate plus attention mechanism tersebut. Dan selanjutnya itu adalah evaluasi akurasinya menggunakan metrik model RMSE, MAE, dan MAPE. Dan selanjutnya ada tahap pengembangan dashboard yang digunakan yang dibuat menggunakan framework Django. Oke. Nah, di sini ada data pipeline-nya, pemrosesan datanya itu bagaimana. Yang pertama, di sini ada dataset yang untuk harga emasnya itu diambil dari API Stoop. Lalu ada Yahoo Finance itu untuk yang di XY-nya, dan untuk yang Treasury Yield-nya itu diambil dari API Fred. Nah, untuk tahap yang keduanya itu ini kan diambil dari Januari 2015 sampai Februari 2026. Nah, untuk yang eh, batas tanggal ini sebenarnya telah disarankan untuk menggunakan data yang terbaru. Nah, tapi untuk saat ini masih dibatasi pada bulan Februari 2026, tetapi waktu nanti akan diangkat menjadi topik skripsi akan menyesuaikan dengan tanggal tanggal mulainya penelitian. Jadi kemungkinan besar ini akan berubah untuk batas batas dari tanggal datasetnya. Lalu di sini sekiranya sekurang kurang lebih 2.730 baris untuk datanya, tapi nanti akan bisa bertambah juga sesuai dengan tanggal mulainya penelitian. Lalu di sini adalah preprocessing engine-nya, yaitu forward fill ini digunakan untuk normalisasi, untuk mengisi yang nul, karena tidak semua datanya itu sama gitu. Misalnya kayak ada beberapa data itu yang kosong di weekend karena market tidak buka di weekday, seperti itu misalnya. Lalu ada sliding window, ini terus normalisasi min max scalar karena memakai LSTM, jadi harus dinormalisasi 0 sampai 1 gitu. Lalu ada sliding window-nya di sini 60 hari, dan itu mungkin nanti akan dieksperimen lagi, mungkin akan berubah-ubah. Tapi untuk saat ini sepertinya akan menggunakan yang 60 hari. Lalu untuk data splitnya seperti yang telah dilihatkan di flowchart tadi, yaitu 80% dan 20% untuk testing data dan training data. Nah, sini adalah penjelasan dataset, pengumpulan dataset. Yang pertama adalah dataset harga emas XAUUSD, jadi menggunakan data ya emas yang dari Amerika, yang spot bukan yang futures. Ini merupakan aset investasi global yang pergerakannya tidak dapat diprediksi secara akurat hanya dengan melihat harga historisnya sendiri. Nah, data harga emas harian XAUUSD diperoleh dari STU. Nah, ini berupa API gitu ya. Nah, rentang waktunya yang telah saya jelaskan tadi itu dapat berubah menyesuaikan waktu penelitian dimulai. Oke, selanjutnya adalah US Dollar Index atau DXY. Ini indikator kekuatan mata uang USD terhadap keranjang mata uang utama dunia. Data DXY ini diambil dari Yahoo Finance dengan ticker DXY NYB. Oke, selanjutnya adalah US 10-year Treasury Yield. Ini merupakan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang merepresentasikan sentimen suku bunga. Jadi 10-year Treasury Yield ini diambil dari Federal Reserve Economic Data atau FRED. Ini berupa API semua ya datanya. Jadinya mudah untuk diakses karena terbuka untuk publik. Oke, lanjut. Nah, dari rumusan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya,
muncullah tiga pilar arsitektur solusi yang ditawarkan gitu dalam penelitian ini. Yang pertama adalah multivariate LSTM yang mampu menangkap hubungan nonlinear antara harga emas historis dan variabel eksogen makroekonomi secara simultan. Lalu yang kedua ada attention mechanism yang menentukan bobot kepentingan attention weights dari setiap variabel dan time step secara adaptif untuk meningkatkan interpretasi dan akurasi. Lalu yang ketiga, yaitu berupa outputnya, dashboard business intelligence, yang mengintegrasikan output dari model deep learning ke dalam antarmuka web interaktif bagi investor awam atau investor retail. Next, nah di sini ada kerangka modelnya. Jadi di sini ada tiga model. Untuk model yang pertama, baseline 1, univariate LSTM yang hanya menggunakan harga historis XAU-USD, mengukur kapabilitas dasar dari deep learning-nya, dari LSTM tersebut. Nah, selanjutnya ada baseline kedua, yaitu multivariate LSTM yang tanpa menggunakan attention mechanism, yaitu menambahkan variabel DXY dan treasury yield, menguji secara terisolasi apakah variabel makroekonomi memberikan kontribusi positif bagi kenaikan akurasi prediksi tersebut. Nah, selanjutnya model utama multivariate LSTM plus attention mechanism menguji apakah pembobotan adaptif atau attention weight memberikan lonjakan akurasi final secara maksimal dibandingkan dengan yang tidak memakai attention mechanism. Oke, berikutnya adalah ibaratnya kayak bagaimana LSTM multivariate itu bekerja. Nah, LSTM sendiri merupakan long short term memory atau eh, adalah algoritma kecerdasan buatan deep learning yang secara khusus dirancang untuk membaca data deret waktu atau time series karena kemampuannya yang mengingat pola jangka panjang. Nah, selanjutnya, di sini ada input multivariate. Nah, yang XT ini kenapa multivariate? Ya karena ada beberapa variabel yang kita gunakan. Tapi kalau biasanya itu LSTM menggunakan yang univariate, jadinya hanya satu variabel. Nah, karena kita menggunakan banyak variabel, jadinya disebut multivariate, jadinya berupa vektor yang memuat tiga variabel secara simultan, yaitu harga XAUUSD atau harga emasnya, lalu ada indeks DXY, dan US Treasury Yield, dan ini jadinya bukan sekedar hanya melihat harga emas secara tunggal. Selanjutnya di sini ada aliran memori model. Itu yang pertama ada cell state yang merupakan memori jangka panjang yang menyimpan tren makroekonomi emas. Lalu kedua ada hidden state, memori jangka pendek yang mewakili gejolak atau sentimen pasar terkini. Selanjutnya ada mekanisme tiga gerbang utama, yaitu forget gate yang menyaring dan membuang noise, fluktuasi harga harian yang tidak relevan agar tidak merusak tren prediksi. Karena kita tahu harga emas itu sangat volatile per harinya. Selanjutnya, ada input gate yang memproses data hari ini untuk melihat apakah pergerakan DXY atau treasury yield cukup signifikan untuk disimpan ke memori jangka panjang. Dan yang selanjutnya, ada output gate yang merumuskan hasil akhir dengan menggabungkan tren jangka panjang dan sentimen hari ini menjadi prediksi harga emas besok hari. Jadinya T plus 1. Gitu. Oke, next. Nah, di sini ada mekanisme attention, jadinya analoginya seperti lensa fokus, di mana kita itu memberikan bobot yang adaptif. Sistem bertindak sebagai lensa yang secara dinamis memperbesar bobot fitur tertentu. Misal guncangan suku bunga atau treasury yield pada rentang waktu yang spesifik. Jadinya dengan mekanisme attention ini, kita dapat memberikan fokus terhadap suatu variabel yang mana yang lebih berpengaruh kepada harganya itu gitu. Jadinya kayak kita bisa memberikan, oh kalau misalnya kita memfokuskan ke harga ya ke yang treasury yield ini, bagaimana akurasi dari prediksi tersebut? Apakah lebih bagus atau justru lebih jelek gitu? Jadinya itulah gunanya mekanisme attention itu. Lanjut, di sini adalah parameter objektif keberhasilan. Yang pertama adalah konstruksi arsitektur, membangun model multivariate LSTM plus attention mechanism yang mengintegrasikan DXY dan US 10-year Treasury Yield. Yang kedua ada uji performa metrik yang mengukur akurasi prediksi XAU USD menggunakan RMSE
MAE dan MAPE dibandingkan dengan baseline univariat dan juga baseline yang multivariat tanpa attention mechanism. Yang ketiga ada validasi attention, membuktikan secara kuantitatif apakah penambahan layer attention mampu meningkatkan akurasi dibandingkan LSTM standar yang tanpa menggunakan attention. Lalu yang selanjutnya ada integrasi sistem, merancang dan menguji fungsionalitas dashboard BI berbasis web yang menggunakan framework Django sebagai sistem pendukung keputusan investasi. Nah, selanjutnya ada hipotesis dan target metrik keberhasilan. Hipotesis yang pertama yaitu multivariat unggul. Jadi model multivariat LSTM yang menggunakan variabel di XY dan treasury yield menghasilkan MAPE yang lebih rendah dibanding univariat LSTM secara signifikan. Lalu hipotesis yang kedua, attention meningkatkan akurasi. Penambahan attention mechanism pada multivariat LSTM menghasilkan MAPE yang lebih rendah dibanding multivariat LSTM tanpa attention. Jadi di sini ada target minimal atau threshold dari MAPE-nya. Yang pertama, ini bisa dilihat kalau misalnya eh untuk model yang utamanya itu model multivariate LSTM plus attention itu harus yang paling kecil errornya. Jadinya error RMSE-nya, MAE-nya dan MAPE-nya itu harus lebih kecil daripada model perbandingannya yang lain. Yang kedua yang lain itu. Oke. Selanjutnya, mekanisme evaluasi dan kriteria keberhasilan. Jadi ini ada yang pertama metrik kesalahan matematis. Ini yang telah disebutkan tadi. Ada RMSE, MAE, dan MAPE. RMSE gunanya mendeteksi sensitivitas model terhadap outlier prediksi. MAE mengukur rata-rata selisih absolut. Jadi mengukur rata-rata selisih antara prediksi versus aktual. Dan MAPE adalah menilai persentase akurasi relatif agar mudah dipahami secara bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada pembuktian arsitektur atau ablation, komparasi performa antara univariat, multivariat, dan model multivariat plus attention secara langsung bertujuan untuk secara empiris membuktikan kontribusi variabel eksogen makroekonomi, yaitu pada kasus ini adalah di XY dan treasury yield, dan mekanisme pembuatan dinamis terhadap reduksi error. Jadinya attention mechanism itu apakah mengurangi error atau tidak gitu ya. Nah, dan yang terakhir di sini adalah uji visibilitas pengguna. Evaluasi fungsional dashboard BI. Nah, ini menguji kelancaran sistem, keterbacaan visualisasi attention wake, dan kemudahan pengguna non teknis dalam menerjemahkan sinyal sistem menjadi keputusan investasi yang konkret. Nah, di sini ada wujud akhirnya atau output akhir dari penelitian ini berupa dashboard web BI dashboard web BI yang dibuat dengan Django. Yang pertama di sini ada grafik utamanya, prediksi pergerakan harga emas jangka pendek secara real time. Lalu kedua, ada heat map transparansi. Jadi visualisasi attention wake memperlihatkan variabel mana yang paling memengaruhi harga. Lalu ada indikator makro, panel tren variabel eksogen untuk memberikan konteks finansial yang komprehensif, dan modul sinyal yang sistem pendukung keputusan berupa sinyal ringkas, bullish atau bearish. Hasil interpretasi. Jadinya investor itu lebih baik membeli atau menjual emas pada hari itu. Oke. Dan ini adalah daftar pustakanya, referensi-referensi, 4 referensi yang saya gunakan untuk penelitian ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.